Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Jiyanti yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kelompok satu kali ini. Di membawakan topik mengenai studi survei lapangan dan evaluasi lalu lintas di Jalan Tentara Pelajar Semarang Selatan. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ida Hisnuroh, yang kedua ada Dita Raudoto Jannah, yang ketiga ada Putri Dwi Jayanti, yang keempat ada Muzaki Tofailul Munah, dan yang kelima ada Muhammad Chandra Winata. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Chandra Winata. Baik, untuk tujuan presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi geometrik jalan serta arus lalu lintas yang terjadi, termasuk analisis terhadap kecepatan arus bebas, kapasitas jalan, dan derajat kejenuhan. Selain itu, presentasi ini juga mengevaluasi kinerja jalan dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan dengan memperhitungkan pertumbuhan kendaraan sebesar 1% per tahun. Untuk latar belakang, pertumbuhan kendaraan pribadi di Kota Semarang menyebabkan peningkatan volume lalu lintas, khususnya di Jalan Tentara Pelajar Lamper Kidul. Kondisi ini diperparah oleh hambatan samping dan geometri jalan yang kurang optimal yang memicu kemacetan terutama pada jam sibuk. Diperlukan analisis lalu lintas untuk mengevaluasi kinerja jalan saat ini dan proyeksinya di masa mendatang sebagai dasar perencanaan transportasi yang lebih baik. Untuk pengertian rekayasa lalu lintas, menurut The Institute of Traffic Engineer, rekayasa lalu lintas adalah fase teknik transportasi yang berkaitan dengan perancangan, geometrik, dan pengoperasian lalu lintas jalan untuk menghasilkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi pergerakan. Menurut PP nomor 32 tahun 2011 pasal 1, rekayasa lalu lintas adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan, diadakan, dipasang, diatur, dan memelihara fasilitas jalan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berkendara. Untuk jenis-jenis rekayasa lalu lintas yaitu ada 3. 1. Sistem ganjil genap. 2. Sistem satu arah atau one way. Yang ketiga, sistem lawan arus atau kontraflow. Baik, selanjutnya kapasitas jalan. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997, mendefinisikan kapasitas sebagai arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan persatuan jam pada kondisi tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah, kombinasi dua arah. Tetapi untuk jalan dengan banyak jalur, arus dipisah per arah dan kapasitas ditentukan per jalur. Kapasitas jalan menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia memberikan ciri atau karakteristik jalan perkotaan atau semi perkotaan yang dapat dilihat dari yang pertama yaitu terdapatnya kawasan terbangun secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan. Yang kedua, jalan pada daerah perkotaan dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa selalu digolongkan dalam kelompok ini. Yang ketiga, jalan pada daerah perkotaan dengan penduduk kurang dari 100.000 jiwa digolongkan dalam kelompok ini. Jika mempunyai kawasan terbangun secara permanen dan menerus, seperti dijelaskan pada butir 1. Yang terakhir, memiliki karakteristik arus lalu lintas jam puncak pagi dan sore hari lebih tinggi, dan komposisi lalu lintas sepeda motor dan kendaraan pribadi yang sangat dominan, sementara komposisi jenis kendaraan truk adalah rendah. Kapasitas jalan perkotaan
menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997 dapat dihitung dengan rumus C sama dengan CO dikali CW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS, di mana C sendiri adalah kapasitas ruas jalan dengan satuan SMP per jam, CO kapasitas dasar dengan satuan SMP per jam, FCW yaitu faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, FCSP yaitu faktor penyesuaian pemisahan arah, FCSF yaitu faktor penyesuaian akibat hambatan samping, dan yang terakhir FCCS yaitu faktor penyesuaian ukuran kota. Kapasitas jalan meliputi kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian hambatan samping, faktor penyesuaian ukuran kota, dan yang terakhir faktor penyesuaian pemisahan arah. Baik, untuk kapasitas dasar dalam perkotaan adalah jumlah kendaraan yang dapat melintas di jalan tersebut dalam satuan waktu tertentu, biasanya per jam, tanpa menyebabkan kemacetan yang signifikan. Kapasitas ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lebar jalan, jumlah jalur, jenis kendaraan, kondisi lalu lintas, dan faktor-faktor lainnya seperti lampu lalu lintas dan keberadaan persimpangan. Berdasarkan pedoman MKJI, kapasitas dasar untuk berbagai jenis jalan perkotaan dapat bervariasi. 1. Jalan arteri. Kapasitas jalan arteri bisa mencapai 2000 hingga 2500 kendaraan per jam, VPK per jam. 2. Jalan kolektor, yaitu kapasitas jalan kolektor bisa berada pada kisaran 1500 hingga 2000 VPK per jam. Ketiga, jalan lokal, yaitu jalan lokal biasanya memiliki kapasitas lebih rendah, sekitar 800 hingga 1200 VPK per jam. Untuk faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, FCW. Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas adalah faktor yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas jalan berdasarkan lebar jalur yang ada di jalan tersebut. Lebar jalur yang berbeda dapat mempengaruhi seberapa efisien kendaraan dapat bergerak di jalan, yang berimbas pada kapasitas jalan itu sendiri. Bina Marga Direktorat Jenderal 2023. Untuk faktor penyesuaian hambatan samping, FCSF. Menurut MKJI 1997, hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas akibat kegiatan di samping atau sisi jalan. Aktivitas samping jalan di Indonesia sering menimbulkan konflik, kadang-kadang besar pengaruhnya terhadap lalu lintas. Hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping ruas jalan, seperti pejalan kaki, parkir, dan kendaraan berhenti, kendaraan keluar masuk, serta kendaraan lambat atau kendaraan tidak bermotor. Selanjutnya, faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS. Faktor penyesuaian ukuran kota dalam konteks perencanaan transportasi atau kapasitas jalan merujuk pada perubahan kapasitas atau efisiensi jalan yang disebabkan oleh ukuran dan karakteristik kota itu sendiri. Beberapa kota besar dengan kepadatan tinggi dan infrastruktur yang padat akan membutuhkan penyesuaian dalam perhitungan kapasitas jalan atau sistem transportasi, baik itu untuk sistem transportasi umum, jalan raya, atau lajur pejalan kaki. Faktor penyesuaian pemisahan arah atau FCSP. Faktor penyesuaian pemisahan arah dalam perencanaan lalu lintas mengacu pada pengaruh pemisah fisik yang ada di antara dua arah jalur lalu lintas dalam suatu jalan, baik itu pembatas jalan atau median,
pembatas fisik, atau penghalang lain yang memisahkan jalur lalu lintas menuju arah yang berlawanan. Pemisah arah dapat mempengaruhi kapasitas jalan, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas. Suatu jalan dikatakan memiliki satu jalur bila tidak bermedian atau tidak terbagi atau undivided atau UD. Dan dikatakan memiliki dua jalur bila bermedian tunggal, yaitu terbagi atau divided atau D. MKJI tahun 1997 membagi jenis jalan perkotaan menjadi 5. Yang pertama yaitu jalan dua lajur, dua arah tak terbagi atau 2/2 UD. Yang kedua jalan 4 lajur 2 arah tak terbagi atau 4/2 UD. Yang ketiga jalan 4 lajur 2 arah terbagi atau 4/2 UD per 2D. Yang keempat jalan 6 lajur 2 arah terbagi 6/2D. Dan yang terakhir, jalan 1 hingga 3 lajur 1 arah 1 sampai 3/1. Derajat kejenuhan. Kejenuhan atau DS didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas. Derajat kejenuhan digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan atau DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat kejenuhan dihitung dengan menggunakan arus dan kapasitas dinyatakan dalam satuan SPM per jam. Kesimpulan, penelitian ini menganalisis kondisi lalu lintas di Jalan Tentara Pelajar, Lemper Kidul, Kota Semarang, dengan fokus pada geometri jalan, arus lalu lintas, kapasitas, dan derajat kejenuhan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi lalu lintas saat ini dan prediksi untuk 5 dan 10 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan kendaraan sebesar 1% per tahun. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.